Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Bank Ganesha ya, saham yang per hari ini tanggal 6 Maret tahun 2021 sedang disuspend ya karena sudah naik terlalu tinggi. Seperti apa fundamental dan analisisnya kita bahas sama-sama. Ya, Bank Ganesha ini salah satu dari bank mini ya yang naiknya sudah gila-gilaan. Ini adalah situs resmi Bank Ganesha, bank yang valuasinya sebenarnya awalnya tidak terlalu besar ya, tapi udah naik sangat tinggi dalam beberapa bulan terakhir ini. Harga saham Bank Ganesha itu disuspend 3 hari, digembok 3 hari, begini kinerja Bank Ganesha. Jadi ini tanggal 5 Maret, ini digembok selama 3 hari ya, disuspend. Tapi dalam 1 bulan, Bank Ganesha ini sudah naik sampai 277,14%. Wow, tinggi sekali kan kenaikannya. Dalam 3 bulan sudah naik sampai 294% dan dalam 1 tahun sudah naik sampai 428%. Tapi kita agak berhati-hati ya, karena sebenarnya meskipun naiknya cukup tinggi, ini kita lihat, ini dia tuh baru mulai ada pergerakan itu sekitar bulan November, dan naik tinggi itu baru akhir-akhir ini saja. Jadi bagi sobat investor yang ingin masuk di saham Bank Ganesha, pastikan sudah melakukan penelitian agar tidak nyangkut. Tujuan saya membuat video ini juga untuk sharing informasi ya, terutama kepada investor-investor pemula yang masih belum lama di saham, bahwa pastikan kalau kita ingin membeli suatu saham itu sudah melakukan analisis terlebih dahulu, baik analisis fundamental maupun analisis teknikal, dan jangan pernah membeli saham hanya karena ikut-ikutan, karena itu sangat berisiko untuk nyangkut ya. Seperti kemarin juga banyak berita-berita yang investor pemula yang nyangkut karena bahkan memakai uang-uang yang panas yang bukan uang dingin. Itu sangat menyedihkan sekali menurut saya, karena saya pribadi senang ketika ada semakin banyak investor yang ada di Indonesia, tapi juga saya sedih kalau banyak investor yang nyangkut hanya karena membeli saham tanpa analisis terlebih dahulu. Nah, untuk itulah saya ingin sharing informasi agar semoga dapat membantu para investor-investor pemula itu. Ini kita lihat ya, sahamnya itu dalam 1 tahun udah naik signifikan sampai 428%. Nah, berita-berita yang menyangkut Bank Ganesha kenapa bisa naik sangat tinggi itu, ini berita tanggal 18 Februari tahun 2021. Salah satu alasan Bank Ganesha naik itu karena adanya rumor bahwa Bank Ganesha itu akan diakuisisi oleh Bank BCA. Ya tentunya kalau ketika satu bank kecil yang diakuisisi oleh sebuah bank yang lebih besar, biasanya bank yang kecil itu akan naik harga sahamnya, karena tentunya juga akan ada modal-modal yang ditanamkan oleh perusahaan induknya. Jadi kalau seandainya Bank Ganesha ini jadi dicaplok oleh Bank BCA, tentunya akan ada modal-modal tambahan dari Bank BCA dan tentunya juga pengetahuan dari Bank BCA untuk mengembangkan Bank Ganesha. Jadi itu wajar. Tapi ini sejauh yang saya tahu masih rumor ya, itu belum dicaplok juga, masih dalam tahap rencana. Dan yang kedua, demam bank digital ya, akhir-akhir ini memang banyak sekali bank-bank kecil yang berencana untuk mengubah dirinya menjadi bank digital. Mungkin saya akan bahas beberapa bank lain ya biar sebagai perbandingan. Tapi untuk di berita ini, Bank Ganesha mengaku belum memiliki rencana untuk menjadi bank digital. Tapi ada tapinya sobat investor, karena meskipun dia mengaku belum berencana mengubah dirinya menjadi bank digital, tapi ternyata dia sudah bekerja sama, tetap saja merambah ke digital dengan bekerja sama dengan fintech, yaitu Akulaku, Amarta, dan juga Danain ya. Jadi untuk terekspos ke dalam bank digital itu kan salah satu caranya memang menjadi bank digital, tapi juga bisa dengan bekerja sama dengan fintech yang sudah ada terlebih dahulu. Sekarang kita bahas dari pergerakan harga sahamnya, sobat investor. Ini yang kita sedikit perlu berhati-hati. 5 hari terakhir naik sampai 24%, 1 bulan itu naik sampai 261%, sedangkan dalam 6 bulan itu langsung melesat sampai ini 428%. Tapi perhatikan nih sobat investor, ini sebenarnya Bank Ganesha ini di bulan September tahun 2020 itu parkir sobat investor. Jadi harga sahamnya itu di 50 ya, harga terendah. Jadi parkir, udah mencapai batas terendahnya sobat investor. Tapi tiba-tiba mungkin ada berita-berita tertentu yang menyebabkan harga sahamnya itu mulai bergerak sampai ke 70, 67 nih, sampai di bulan Februari itu masih Rp69 per lembar saham. Tapi nih mulai di
tanggal 17 Februari langsung melesat sampai 108 dan sekarang langsung melesat sampai 264. Perhatikan nih, beberapa bulan lalu ini terakhir 50 itu di tanggal 7 Oktober. Tanggal 7 Oktober kemarin itu masih 50 sobat investor, masih parkir harga sahamnya. Tapi sekarang langsung melesat sampai 264, itu naik berkali-kali lipat. Jadi sobat investor kalau ingin membeli Bank Ganesha pastikan sudah melakukan penelitian ya, agar jangan sampai satu ketika tiba-tiba saham Bank Ganesha ini menukik turun lagi sampai katakanlah 100 atau 50 nih. Kalau seandainya nih 264 turun sampai 100, maka uang sobat investor akan langsung berkurang sampai lebih dari 50%-nya. Apalagi kalau sampai kembali ke 50, jangan sampai ya sobat investor mengalaminya. Kalau kita beli di pucuk seperti ini 264 tiba-tiba balik lagi ke 50 seperti tanggal 7 Oktober, maka uang sobat investor akan berkurang sangat banyak sekali. Makanya bukannya saya melarang untuk membeli, tapi jika sobat investor ingin membeli saham-saham yang memiliki volatilitas tinggi seperti ini, pastikan sudah melakukan analisis terlebih dahulu, baik analisis teknikal maupun analisis fundamental. Nah, di video kali ini kita akan bahas secara analisis fundamental ya, karena saya adalah investor jangka panjang dan saya hanya meneliti saham itu berdasarkan analisis fundamental ya. Ini kita lihat, saya melihat datanya dari situs Indo Premier ya. Ini laporan keuangan terakhir dari Bank Ganesha itu adalah di kuartal ketiga tahun 2020. Jadi kita lihat dan kita bandingkan dengan kuartal-kuartal yang sama tahun sebelumnya. Di harga sahamnya di 264 ya, seperti di sini 264. Jadi dulu itu Bank Ganesha tuh sahamnya sempat tinggi juga sampai 108. Coba kita lihat di 5 tahun yang lalu. Ini di 5 tahun lalu atau sekitar nih tanggal 19 Februari tahun 2018 itu sahamnya tuh sempat menyentuh angka Rp174 per lembar saham, tapi langsung terjun bebas sampai parkir di harga 50 di sekitar tanggal 28 Februari tahun 2020, dan baru akhir-akhir ini langsung naik tinggi lagi, terbang, bener-bener terbang ya sampai 264 di tanggal 2 Maret tahun 2021. Sedangkan secara share out ya, secara jumlah lembar sahamnya masih sama. Bank Ganesha belum menerbitkan saham baru ya. Sedangkan market capitalnya ini sebenarnya cukup tinggi ya di tahun 2016 sampai 1,1 triliun, tapi turun menjadi hanya 774 miliar saja. Tapi sekarang tahun 2020 ini langsung melesat kembali menjadi 2,9 triliun. Sedangkan kasnya sebenarnya untuk ukuran bank dengan kapital sampai 2,9 triliun ini kasnya tidak terlalu sedikit, standar ya, 59 miliar. Sedangkan asetnya sampai 4,8 triliun. Cukup gede ya asetnya ya. Ekuitasnya juga ternyata cukup tinggi sampai 1,1 triliun. Jadi secara nilai buku Bank Ganesha itu masih tidak terlalu mahal. Next kita lihat dari revenue atau pendapatan. Ini pendapatannya sebenarnya itu sedang berkurang ya. Ini tahun 2016 pendapatannya 194 miliar, tahun 2017 287 miliar, tahun 2018 289 miliar, tahun 2019 pendapatnya sampai 301 miliar ya, cukup tinggi di tahun 2019. Tapi di tahun 2020 itu pendapatannya turun menjadi hanya 272,9 miliar saja. Sedangkan laba kotornya itu juga turun ya, tahun sebelumnya di kuartal ketiga laba kotornya 301 dan turun menjadi 272. Dan laba bersihnya sobat investor, ini laba bersihnya ini turun sangat dalam ya dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Ini di kuartal ketiga tahun 2019 laba bersihnya itu 28 miliar, sedangkan di tahun 2020 kuartal ketiga laba bersihnya itu hanya 13,3 miliar, yang artinya laba bersih dari Bank Ganesha ini turun lebih dari 50%, alias lebih dari separohnya. Jadi menurut saya agak tidak masuk akal ya untuk sebuah bank yang tahun lalu labanya 28 miliar dan sekarang 13 miliar. Artinya untuk sebuah saham yang dalam satu tahun itu turun sampai 50%. Nah, ini di sini kira-kira bulan kuartal ketiga itu sekitar di sini Oktober itu harga sahamnya 66, dan
Untuk yang turun 50% tapi harga sahamnya justru naik sampai 300%, menurut saya itu agak tidak masuk akal sobat investor. Dan EBITDA-nya juga earning before interest, tax, depreciation and amortization, atau pendapatan sebelum dikurangi bunga, pajak, dan amortisasi dan depresiasi itu juga turun dari 41,7 menjadi hanya 29 miliar saja. Jadi secara profitability atau laba, Bank Ganesha ini turun, bahkan turunnya sangat dalam ya, karena laba bersihnya turun sampai lebih dari 50%. Kita lihat dari rasionya. Nah, Bank Ganesha ini sepertinya belum membagi dividen. Ini data di Indo Premier. Bank Ganesha belum membagikan dividen. Kita lihat data dari Stockbit. Sama ya, baik dari Indo Premier maupun dari Stockbit itu data dari Bank Ganesha itu belum membagikan dividen. Sedangkan earning per share-nya hanya 1,2 rupiah saja per lembar saham. Lihat sobat investor, price to earning rasionya itu sangat tinggi, yaitu sampai 220. Itu sangat tinggi. Bahkan kalau dilihat secara pair, itu pairnya Bank Ganesha itu jauh lebih tinggi daripada pairnya Bank BCA. Kita lihat nih, kita lihat pairnya Bank BCA. Pairnya dari Bank Ganesha itu adalah 220. Sedangkan kita lihat dari pairnya Bank BCA. Nih. Pairnya Bank BCA itu sekarang tuh hanya 30,58 saja sobat investor. Udah sekitar 7 kali lipat sobat investor. Jadi secara pair, price to earning ratio, Bank Ganesha itu sekarang dijual 7 kali lipat lebih mahal daripada Bank BCA. Itu yang harus dijadikan catatan pertama kali. Next, kita lihat dari PBV-nya. Kalau PBV tidak terlalu tinggi ya, hanya 2,55. Kita coba lihat, saya penasaran dengan PBV-nya Bank BCA. Secara PBV, itu Bank BCA lebih tinggi ya, 4,49. Dan itu wajar kalau menurut saya, karena Bank BCA itu adalah bank yang jauh lebih besar market capitalnya dan juga jauh lebih profitable, dan juga Bank BCA ini juga sudah membagikan dividen. Mungkin next video berikutnya saya akan membahas lebih detail mengenai Bank BCA ini ya. Tapi kalau menurut saya PBV untuk Bank BCA, untuk bank sebesar Bank BCA itu 4,49 itu cukup wajar. Tapi kalau Bank Ganesha, untuk bank yang masih kecil, pairnya tinggi dan belum membagikan dividen, menurut saya pribadi ya, saya tidak mau membeli perusahaan dengan pair sampai sebesar ini dan juga PBV sampai 2,5 kalinya. Menurut saya meskipun tidak terlalu tinggi tapi masih cukup mahal untuk ukuran Bank Ganesha. Next, kita lihat return on assetnya juga sangat nipis sekali, hanya 0,28% saja, dan ROE-nya juga sangat tipis sekali, hanya 1,16% saja sobat investor. Untuk debt to equity-nya kita nggak bisa jadikan patokan ya, karena saham bank itu memang saham yang memang seharusnya memiliki utang yang besar, jadi kita tidak bisa jadikan patokan. Jadi kesimpulannya bagaimana sobat investor? Kalau menurut saya pribadi, Bank Ganesha ini sudah naik terlalu tinggi, karena selain volatilitasnya juga sangat luar biasa ya, sangat volatil sekali. Beberapa bulan lalu sahamnya masih bertengger di Rp50, jadi sekarang naik sampai tinggi sampai 264, jadi bisa saja dalam waktu dekat turun lagi. Makanya sangat volatil seperti ini, dan fundamentalnya juga tidak terlalu bagus ya, dengan pair yang sangat tinggi sampai 220 dan PBV-nya juga sampai 2,5 kali lipat. Bahkan pairnya sendiri lebih mahal daripada Bank BCA yang dikabarkan akan mencaplok Bank Ganesha. Jadi menurut saya tidak memiliki alasan yang kuat untuk membeli Bank Ganesha. Jadi kesimpulan seterusnya kan, menurut Slam Invest, Bank Ganesha ini tidak worth it atau tidak layak untuk dibeli di harga 264. Tapi itu kesimpulan saya pribadi ya sobat investor. Jika sobat investor ingin membeli saham Bank Ganesha, silahkan saja, tapi pastikan sudah melakukan penelitian yang mendalam mengenai Bank Ganesha ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan bagi yang belum subscribe, pastikan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapatkan update terbaru mengenai saham-saham dari Slam Invest. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.